ladulmun adim. Ini kejoliman. Ya, tadi tema saya mengatakan jangan campur aduk iman dengan kejoliman. Kejoliman yang dimaksud ini yang sangat berat, yang disebut dengan ladulmun adim. Mana itu ladulmun adim? Itu syirik. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya syirik itu adalah kejoliman, ya, yang besar. Jolim jadi besar dari kecil-kecil, maka jangan pernah anggap remeh hal-hal yang bisa menghancurkan diri. Ya, itu perkara kejoliman yang kecil-kecil, nah, itu bisa jadi besar. Ayo kita awali dari surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-82. Ya, nanti yang punya Quran baca. Mana Pak Hari yang baca? Hari kan? Ya, perhatikan surat 6 ayat ke-82. Ada apa? Ya, sehingga sampai kejoliman ini jangan sampai bercampur dengan keimanan kita. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang beriman. Ini saya ambil pointer ya, nanti bisa disini. Alladzina, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanan betul, dan tidak mencampur akan iman mereka dengan kejoliman. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah lahumul amn, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan juga Allah akan berikan kepada mereka petunjuk. Awas ingat, hidup hari ini kok rasa-rasanya agak ruwet. Bukan cuma di kita, bukan cuma di Indonesia. Ya, bahkan ada di belahan dunia yang sebentar lagi akan mengalami krisis energi. Ya. Kita masih ada banyak energi, tapi di belahan sana kita akan dengar sebentar lagi. Jadi situasi keadaan kehidupan yang berhubungan dengan keamanan dan gambaran ke depan, jangankan level-level kita, Pak. Ini para mahasiswa, anak-anak kita yang terdidik dengan ilmu pengetahuan, ini sampai kokoh, bahkan sampai mereka menggambarkan wes gelap semua ini. Ya, bahkan sampai mereka mengatakan bahwa madesu, apa madesu, masa depan suram. Bahkan bukan satu dua kampus, bahkan sampai level ITB ikut turun. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kalau kita simak pesan Allah ini, ya, hidup kalau mau aman, hidup kalau mau punya gambaran ke depan lebih hebat, ada dua syarat yang tidak bisa tidak dia harus penuhi itu. Apa syaratnya? Alladzina amanu, syaratnya orangnya kudu beriman. Kalau orang yang nggak beriman, ini kita bingung bagaimana. Ya. Satu syaratnya dia beriman, yang kedua walam yang bisu imanum itu jangan campur adukkan iman dengan kejoliman. Kalau dua syarat ini terpenuhi, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang bakal aman. Ya, hidupnya bakal aman, baik dunia apalagi akhirat. Dan mereka lah yang Allah akan berikan petunjuk. Ya, dapat gambar. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat ini, jangan harap mahmakana wa aina makana wa kainan makan.
bagaimanapun kehidupannya, betapapun kondisinya, dimanapun keberadaannya. Kalau tidak beriman, jauh kompor dari pangkalannya, nggak bisa akan aman. Awas ingat, orang hidup tidak beriman dipastikan tidak aman dari siksa Allah, baik dunia apalagi akhirat. Jadi kalau mau aman hidup, ya jadilah orang beriman, suka tidak suka, siap ataupun tidak siap. Jadi itu syarat utama. Ya, syarat kedua, walam yalbisu imanahum bidzulm. Jangan campur aduk iman dengan kecuali. Ini dua syarat yang mau tidak mau harus terpenuhi kalau pengen aman dan mendapatkan petunjuk. Ini rumusnya sudah, nggak bisa. Ya. Maka bersyukurlah kita orang-orang yang masih punya iman. Ya. Memang hari ini situasi sedang sulit. Ya, situasi sedang sulit. Semua kelompok sedang galau, baik kelompok masyarakat biasa maupun kelompok masyarakat yang terdidik, baik orang-orang yang kehidupannya biasa maupun orang-orang yang kehidupannya dalam dunia bisnis. Ini semua sedang gelisah. Bagaimana ini? Ya, jadi sekali lagi hari ini dari Masjid Tazkirah ini kita ingetin semuanya. Ya, Allah sudah kasih tahu kalau pengen aman dan mendapatkan petunjuk dalam hidup ini, maka jadilah orang yang beriman. Supaya imannya tidak campur aduk dengan kejoliman, mau tidak mau harus taklim. Pak, kita pengen tahu kenapa kok kalau nggak beriman, kalau campur aduk iman dengan kejoliman, kok nggak aman, kok nggak mendapatkan petunjuk. Ya, yang kita simpulkan, orang kalau hidup sudah seperti ini, hidupnya kayak orang hidup melongo atau hidup melongo. Ya. Hidup bengong, hidup bingung. Tuh, ya. Jadi orang hidup bingung, kayak nggak punya Allah, kayak nggak punya iman, ngoceh tok aja. Ya, akhirnya yang terjadi, pikiran ini penuh dengan angan-angan yang tanpa kejelasan. Awas, orang model begini, ini orang musyrik. Apa iya Pak? Ayo kita buka. Ya, surat Yunus. Ya, nanti ditengok di surat Yunus ayat ke-6. Ya, Allah awali dengan Allah ini ketahuilah atau ingatlah, itu kata-kata Allah. Inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Allah awali redaksi ini dengan redaksi. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, man fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang ada di langit maupun siapa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Ya, baik yang berakal ataupun yang dia tidak berakal. Walaupun ada orang berkata lupa kalau man itu yang berakal, Allah ingatkan kepada kita ini bahwa semua saja, ya, semua saja, man fis samawati wa man fil ard. Sehingga kalau kita buka terjemah Quran itu tidak diterjemahkan siapa, tapi yang diterjemahkan oleh Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semua milik Allah. Ya, Allah ingatkan redaksi dengan amalan ini. Nah, kemudian
oleh Allah kita dikasih tahu, wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka, wa ma yattabi', dan tidaklah mengikuti, ya, siapa yang dimaksud? Alladzina yad'una min dunillahi syuraka, orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai sekutunya. Oh, berarti syirik, ya, berarti syirik, ya. Mereka tidak mengikuti, maksudnya tidak mengikuti apa? Oleh Allah diterangkan kepada kita, iyattabi'una ila dhal wa inhum ila yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan saja. Dan wa inhum ila yakhrusun, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali kebohongan. Awas, hati-hati. Iman kalau tidak ditata, tidak dirawat dengan sebaik-baiknya, akhirnya yang ada di benak kita adalah hanya angan-angan kosong. Dan yang lebih celaka lagi, wa inhum ila yakhrusun, mereka berani berbohong. Wah, ini ngeri. Ya, jadi oleh Allah digambarkan hari ini, kalau kita tidak kuatkan iman ini, akhirnya hidup dengan gambaran kosong. Hidup hanya mengikuti sebuah apa namanya, keyakinan yang gak punya kejelasan. Awas, hati-hati, ya. Jadi orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak punya kejelasan. Jadi Allah ingin ingatkan, ya. Jadi kalau kita sampai masuk ke arah ini, ya, artinya kita jadi kelompok orang-orang yang hanya mengikuti angan-angan kosong, bahkan tanpa disadari dia berbohong. Ini sampai kapanpun tingkah laku, tindakan dan perbuatannya tidak ada kebenarannya. Oh, ngeri ini. Ya, ini ngeri. Umayyatabi'al aksarahum, tidaklah kebanyakan mereka mengikuti ila dhanna, melainkan hanya angan-angan kosong. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Itu yang namanya angan-angan kosong, itu gak ada sedikit pun kebenarannya, ya, gak ada sedikit pun kebenaran, ya. Sementara innallaha alimun bima yaf'alun, sementara Allah dia maha tahu bima yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, artinya Allah ingin ajarkan kepada kita, imanmu jangan dikosongin. Imanmu jangan dikosongin. Jangan sampai orang beriman kayak orang musyrik, hanya mengikuti angan-angan kosong, tidak punya kejelasan. Jangan. Kita punya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna ru'ya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musibah. Kalau pendapat itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah. Ini fakta. Musibah itu artinya fakta. Ini kebenaran, ya. Wa inna minna, tapi kalau pendapat itu datang dari sisi kita, inna dhanna takalluf, itu hanya angan-angan kosong, hanya mengada-ada. Awas, ya. Jadi kalau ini iman kita gak dirawat ini, lama-lama kita bisa jadi begini. Kita bisa jadi orang-orang yang syirik kepada Allah. Kenapa? Karena hanya mengikuti angan-angan kosong, ya. Hanya mengikuti angan-angan kosong. Ya, satu contoh gambaran sederhana ya hari ini. Pengen masuk surga tapi nggak puasa, gimana coba? Ya, pengen
pengen masuk surga tapi nggak puasa. Ini namanya apa? Ini namanya angan-angan kosong. Pengen dirahmati tapi nggak puasa. Gimana ini? Ini namanya angan-angan kosong. Ya, padahal yang namanya puasa itu fardhu mujizat, amalan yang begitu banyak pahalanya. Wa indallahi masih, bahkan nanti di sisi Allah ada tambahan yang begitu dahsyat. Puasanya kita lihat kayak orang yang kerjanya gak keren, kalau kita lihat orang yang kerjanya gak keren, orang besar gitu. Padahal ini orang dahsyat. Ya, ini orang dahsyat. Kenapa tadi Nabi kasih tahu kepada kita? Ya, jadi yang namanya puasa itu fardun mujziun wa indallahi masih, amalan yang isinya pahala. Amalan yang isinya pahala. Ini hebatnya, luar biasa itu puasa. Ya, mujziun. Ya, mujziun itu pahala top saja sih. Wa indallahi masih. Bahkan nanti di sisi Allah masih ada lagi itu pahala. Ya, nah kita kudu tahu istilah-istilah. Ya, jadi puasa ini amalan yang isinya pahala. Luar biasa. As-salat, apa ini salat? Salat itu khair mawdu'. Itu sehebat-hebatnya perkara permasalahan itu sholat. Begitu kalau orang sholat itu orang hebat, ya. Orang yang bisa sholat itu orang hebat. Kenapa? Permasalahan yang paling hebat itu adalah sholat. Khairul a'malikum sholat. Bahkan sampai Nabi mengatakan amalmu yang terbaik itu sholat. Ya, tapi orang hari ini anggap sholat itu biasa-biasa aja. Padahal ini khair mawdu'. Ya, ini khair amalikum. Ini istilah sini biar kita nggak bingung ya, menjelaskan tentang amalan. Ya, as-sadaqatu ad'afan mudha'afah. Sedekah itu membanyakkan rezeki. Ya, ente kalau pengen rezeki banyak gak usah main judi. Ya, kalau pengen rezeki banyak gak usah main judi. Gak usah usaha. Ngapain? Tadi as-sadaqatu ad'afan mudha'afah. Sedekah itu ad'afan mudha'afah. Hebat kalau begitu dalam Islam. Ya, Islam itu ada ajaran-ajaran yang luar biasa. Ya, tapi karena pihak-pihak terkait yang gak kepengen Islam itu gaya jaya, ada aja yang diomongin. Nanti jangan kebanyakan sedekah nanti miskin, nanti juga akan butuh. Ini orang kurang cerdas. Ini orang kurang cerdas. Padahal as-shadaqatu ada apa butuh apa? Sedekah itu ada apa butuh apa? Melipat gandakan rezeki. Ya, makanya agama jangan pakai akal. Agama kalau pakai akal buyar. Ya, agama itu jangan pakai akal. Agama itu pakai iman. Ayo kita kembali sekarang. Jadi kalau orang imannya nggak diisi, akhirnya yang masuk angan-angan. Begitu yang masuk angan-angan, ya ini Nabi mengatakan la yugni minal haqqi syai'. Itu yang namanya angan-angan nggak sedikit pun berguna untuk kebenaran. Ya, artinya nggak akan benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kondisi sedang terjadi atas diri kita. Ya, dan supaya hidup kita ini aman, supaya hidup kita ini pada akhirnya kita mendapatkan petunjuk, maka rumusnya hanya dua tadi. Jaga iman, jangan campur adukan dengan kesyirikan. Dan terakhir, ini kalau sampai kehidupan kesyirikan ini terjadi di Indonesia,
Indonesia, hancur Indonesia. Loh, kenapa kok bisa hancur? Nah, kita perhatikan surat 30 ayatnya 1 sampai 32. Hanya oleh Allah kita dikasih tahu. Karena kalau sampai terjadi kesyirikan itu, maka bangsa kita bakal hancur. Ini saya salah, sebentar ya, bukan 31, 30 Arum ya, nanti di rumah dibukanya surat Arum, nanti saya salah. Ini perhatikan kata Allah ya, dalam keadaan hidup apapun munibina ilaihi, kembali kepada wattaquhu, hindari kemurkaannya, laksanain perintahnya. Artinya tadi bertakwalah kepada aqimish shalah dan tegakkan salat, wala takunu minal musyrikin. Ini kata Allah, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian jadi syirik. Kenapa? Hidup ini Pak, kalau sudah mengalami situasi yang gak karu-karuan kayak begini, kecenderungan orang syirik itu besar. Kenapa? Karena rasa gelisah, rasa ketidakpercayaan, ya, akhirnya mencari yang lain selain Allah. Ya, akhirnya ujung-ujungnya nyari selain Allah. Kalau toh dia tidak cari di Tuhan, dia cari caranya selain cara yang diajarin Rasul. Gimana mengatasinya? Ya, mohon maaf, kayak orang dulu ente kalau dagangan pengen laris, taruh cabai, ya, tancepin cabai, tancepin bawang, kan begitu tuh model-model itu. Buat apa? Penglaris. Kemana-mana Pak, orang kalau sudah dalam kebingungan, akhirnya angan-angan kosong loh dipraktek. Jadi angan-angan kosong dipraktek. Emang iya Pak, kalau kita dagang terus kita menetapin cabai bahwa mendagangkan Bangladesh, iya apa enggak? Kenyataannya semua pada begitu ya. Ada apa ya? Nah, tadi karena kebingungan, karena kegelisahan, ya akhirnya imannya bukan mendapatkan hidayah penguatan, malah masuk angan-angan kosong. Allah ingatkan ya, jadi kata Allah, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, dan kembalilah kepadanya, bertakwalah kepadanya, dan tegakkan salat, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang yang syirik. Ya. Apa gambaran orang-orang yang syirik oleh Allah di muka di sini? Minal ladina farraqu dinahum, orang-orang musyrik itu siapa mereka? Minal ladina farraqu dinahum, orang-orang yang menjadikan mereka punya agama itu pecah. Wa kanu syi'a, ya, wa kanu syi'a. Jadi akhirnya jadi berbagai macam golongan. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, yang mereka merasa bangga dengan golongannya, merasa paling hebat, merasa paling keren, merasa paling benar, yang lain salah. Oh, begitu akhirnya. Bagaimana kalau bangsa yang besar diisi oleh manusia model begini, atas nama agama menghalalkan perpecahan. Perpecahan atas nama agama. Lo kalian bener ini nggak bener ini yang bikin rusak negara, ini yang begini. Padahal itu sudah tertanam dalam benaknya. Ya, ini yang bahaya. Oleh Allah diingatkan, munibina ilaihi, ayo kembali kepadanya, wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, tegakkan salat, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian jadi orang-orang musyrik. Bagaimana? Saya tidak menyembah berhala, saya tidak nyembah ini nyembah itu. Oleh Allah dikasih tahu, musyrikin itu minal ladina farraqu dinahum, adalah di antara orang-orang
Itu orang-orang musyrikin, bahkan Rusia. Akhirnya jadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, yang mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Awas, hati-hati. Ya, udah hidup gak karu-karuan. Ya, ekonomi morat-marit, persaudaraan, persahabatan, semua pada pecah belah. Hari ini sedang bergerak. Yang begini-begini sedang bergerak hari ini. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, ya, padahal mengedepankan perpecahan, ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Awas, saya ingin ingatkan di majlis tazkir ini. Saya balik aja ke masjid, balik ke masjid. Ya, udah banyak bertobat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, tegakkan sholat sudah. Gak usah ikut-ikutan jadi kelompok-kelompok yang menjadikan agama ini pecah belah. Ya, ini sedang terjadi hari ini. Ya. Kelompok pecah belah. Ini mohon maaf. Ya, ada kelompok begini, kelompok begini, kelompok ini. Ini kelompok habaib, ini kelompok wali songo, ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Awas, ente gak usah ikut-ikutan. Ya, kenapa? Karena ini akan menghancurkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini hancurnya di gampang. Ya, gak usah dibohong. Kalau pengen hancurin bangsa ini, hancurkan saja agama Islam dari persoalan. Hancur. Ya, jadi kalau agama Islam ini dihancurkan dari persaudaraan keagamaannya, maka bangsa Indonesia akan hancur. Ya, gitu. Ya, jadi awas. Memang luar biasa tantangan kita ini pas kehidupan di zaman kita yang begitu. Jadi sekali lagi, tadi diingatkan, jangan campur aduk agama dengan kezaliman, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, jangan coba-coba. Kemudian yang kedua, ya, ini petunjuk pasti oleh Allah akan diberikan. Ya, petunjuk pasti akan diberikan oleh Allah. Hanya saja kita tidak tahu kapan petunjuk itu akan datang. Ya, tidak akan kebayangkan petunjuk kayak Nabi, ya. Nanti kalau Nabi baru lagi, ada wahyu baru lagi. Ya, bukan. Ya, maksud petunjuk yang dimaksud di sini adalah taufiknya. Ya, kita itu sejak mengingkar hilal itu kita sudah minta sama Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Allah, ahillahu alaina, tampakkan kepada kami bil amni wal iman, ya, dalam keadaan aman, dalam keadaan kami beriman, wassalamati wal islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan kami masih yakin dengan Islam, wat taufiq, berikan kami kemampuan melaksanakan hidayah. Ada kemampuan melaksanakan hidayah, namanya taufik. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda, agar kami bisa melaksanakan amalan yang disenangi dan ridhonya oleh Rabb kami. Itulah puasa. Ya, dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kesabaran kita dan terus isi iman ini dengan pengetahuan agama yang benar, insya Allah akan berikan kita keamanan dan Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.